Selamat sore, Semeton Radar Bali Digital. Hari ini kita akan tertawa bersama ya di studio Radar Bali karena kita kedatangan seorang seniman bondres ya. Ya, namanya Iketut Gede Agus Adi Saputra. Orang-orang memanggilnya Adi Siput. Yes. Kenapa Adi Siput, Bli? Karena jalannya Bli lambat atau karena sempat kalah dulu sama Kancil waktu lomba lari atau bagaimana, Bli? Ya, kalau itu dipertanyakan nanti ini kanti sword ini, tidak sword ini. Ya. Oh, begitu ya. Jadi ini bisa dibuka ini. Silakan dibuka dulu. Ini buka dulu. Artinya kan sudah jaga jarak. Ini jaraknya agak jauh ini ya, jarak jauh ini. Ya, jadi nah. Kenapa Adi Siput? Sebenarnya namanya Adi Siput Nike saya dapat pas SMA. Pas SMA. Waktu saya sekolah di SMK Negeri 3 Sukawati, teman-teman biar lebih gampang memanggil saya karena panggilannya Adi Saputra, jadi dipanggil Adi Siput, Adi Siput. Nah, tetapi setelah yang cari, nama itu kan pemberian. Pangseremung deh. Nama itu pemberian dari teman-teman. Ya saya cari filosofinya. Ya, filosofi Siput kan slow but sure. Oke, pelan tapi pasti. Ya. Dan lentur ya. Lentur. Dan makanan yang enak sebenarnya Siput. Iya, masakan gini ya don-don. Tapi gini karena makannya daun aja ya, berig-berig lah. Ya agak berig gini ya. Beda dengan hostnya ini yang beli saya ini yang Surya Kencana Pradipta, ngeden ngerti itu. Oke ya, kita awali tertawa kita Semeton Radar Bali pada sore hari ini ya. Adi Siput ini adalah seorang seniman bondres, dia punya grup namanya MKP ya. Ya, MKP. Mince, Kribo dan Peceh. Ya. Saya Peceh. Berarti juga pecahan berarti. Enggak, kalau Peceh itu kebetulan di nama pemberian juga Pemberian juga ya. Ya, nama pemberian Peceh, pemuda cerdas humoris. Oke. Pemuda cerdas humoris. Oke, jadi nggak apa-apa pecahan sebenarnya. Enggak, kalau Peceh itu walaupun kecil tapi jak selat aja mata ban kecil. Nah, kan gitu, selat aja ban mata. Baik, hari ini kita akan ngobrol sama Bli Adi Siput ini ya. Bagaimana dia bertahan di masa pandemi ya, karena yang sudah berjalan yang kita ketahui bersama ini start mulai Maret 2020 ya, dan sebentar lagi ulang tahun ya. Ulang tahunnya ini ya. Ulang tahun atas ke uduan kami ya. Udu Pergina Bondres. Artinya udu itu memunyin pindaan. Udu. Sing laku-laku. Bukan kena panggung sing Baik ya, dan itu yang akan kita bahas juga, panggungnya seperti apa. Ya. Karena kan seniman ini hidup dari panggung ke panggung ya. Jadi ada istilahnya penghasilan juga, dapurnya di sana, di pertunjukan ini. Dan apakah Adi ini masih lucu ya? Karena kerjaannya di panggung-panggung itu ngelucu. Ya. Sekarang kalau tidak lucu nggak lucu, yang penting gede aja ya, yang tertawa. Baik, bisa diceritakan sedikit Adi, bagaimana transformasi dari seorang seniman, khususnya Adi sendiri di masa pandemi ini? Ya, sebenarnya saya mengucapkan selamat kepada pandemi. Ini syukur pandemi saya ngajak mendemi Maya. Maro pandemi kan terkau kan berat hidup keling apa mendemi bareng. Bin nak demi bin bareng. Tetapi ya namanya juga kami mungkin dari saya mewakili seniman. Sebenarnya kalau berbicara seniman, harapannya saya sih harusnya ya survive. Bisa bertahan ya, karena mungkin dalam yang mungkin saya alami sebelum ya, mungkin dari tahun lalu kita sudah mau memasuki 1 tahun nih masa-masa fase sulit ini, tetapi toh juga sampai saat ini saya masih bisa makan. Nah, kalau berhubungan dengan yang dibilang tadi dapur gitu. Pangpalo makudus kan cangkem paon gitu. Tetapi ya otomatis kalau berbicara kami dari basicnya kami di dunia hiburan, ya mungkin seperti bahasa saya tadi itu agak berkurang intensitas panggungnya kami karena situasi. Tetapi banyak kok masih bisa dieksplor. Ya, contohnya ya digital. Oke. Ya, tetapi saya sih sebenarnya
mungkin tidak muluk-muluk ya. Saya sih berharapnya sesuatu yang bisa kami sajikan itu bisa responnya, karena kami di dunia seni pertunjukan konvensional yang berhadapan langsung dengan audiens, dihadapkan dengan tampil secara virtual itu taste-nya kayak seperti apa ya gitu sebenarnya. Sama seperti rasanya pacaran jarak jauh mungkin ya. Iya, pacaran jarak jaruhnya aja yang masih, jaraknya yang jarahnya. Ya itu. Sorry. Jauh. Jarak jauh. Ya itu. Jadi Khadijah nama ya Sapin. Bagaimana perbedaannya? Ya itu. Jadi kalau dibilang mengasah kelucuan atau mungkin lucu nggak sih, masih lucu nggak sih? Nah, kembali lagi kami juga masih bertanya-tanya nih ketika kami dihadapkan untuk panggung virtual. Kalau dulu mungkin kita tampilnya secara langsung di hadapan orang ketawa jelas. Oh, berarti lucu raga. Kalau sekarang kita harus belajar sinematografi juga. Jadi tentunya biar tidak istilahnya penambahan kayak ketawa buatan itu merangsang orang lain ketawa itu kan kayaknya kurang gimana gitu ya. Memang benar-benar real ya, kita tidak memaksa orang ketawa. Nah, sekarang kan kebanyakan seperti itu. Tetapi ya saya sih mulai untuk memikirkan bagaimana saya sebagai seniman juga harus berpikir untuk mengedukasi tertawanya orang. Jadi biar ada bekal di kepalanya ya. Pangsing jak memaksa sana untuk jak paksa nak kedek kan jak nangis. Ya kalau berbicara lucu nak kembali ke personal dan taksu sih sebenarnya. Taksu ya. Kalau gini beli adi siput ya, biar lebih lembut sedikit. Ya siput. Siput. Kalau ngelucu itu memang harus pinter atau bagaimana? Karena kan kita disajikan pada panggung stand up komedi kan, itu kayaknya susah sekali ngelucu gitu. Tapi kalau Adi nari kok saya ketawa terus ya. Atau karena saya memang fansnya Adi atau bagaimana? Jangan gitu, nanti saya membungau ininya saya ya. Jangan gitu. Nah, jadi kalau kecerdasan kan kebanyakan sih saya baca-baca di buku ataupun di media ataupun di mungkin media online, fase daripada kecerdasan seorang komedian mungkin berbeda dari orang umumnya, karena semua hal yang disajikan itu melalui pemikiran secara kecerdasan. Misalnya kalau dulu mungkin situasi di Bali mengajak orang tertawa ya tentu dengan bahan lawakan yang yang dalam tanda kutip ya kehidupan sosial yang kayak menghujat, mengumpat, menjelekkan lawan main dan lain sebagainya. Sekarang kita tidak bisa membuat hal yang sama seperti itu karena kecerdasan penonton, audiens yang menonton itu sudah high class ya. Sama halnya dengan stand up comedy. Dari sekian stand up comedy yang ada di televisi, saya mencoba untuk mengikuti audisinya. Dan ternyata setelah saya pelajari kenapa saya tidak sempat untuk bisa lolos ke Jakarta, itu karena kita dihadapkan situasi humor daripada kita orang Bali secara pribadi berbeda. Nah, ketika kita sajikan sesuatu hal yang menurut kita lucu, kita tampilkan belum tentu bisa dinikmati, apalagi dengan jurinya Om Indro dan Didadika dan lain sebagainya. Itu orang-orang cerdas semua, apalagi Panji Pragiwaksono. Ya, saya berbicara tentang kelucuan nih tadi, intensitas lucunya itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman pelaku, mungkin saya juga mewakili teman-teman pelaku Bondres. Sekarang ngebondres itu tidak hanya serta-merta kita perlu lucunya saja, tetapi edukasinya yang lebih penting. Tetapi lucu kemasannya. Nah, seperti itu.
Oke. Sebelum kembali ke soal lucu ya, saya ke soal yang agak menyedihkan sedikit ya. Selama 2020 berapa job yang di cancel ini Pak Adi? Ya itu kalau berbicara itu saya jadi kita ngeling itu ya. Jadi jangan itu ditanya, nanti saya mengungkit luka lama itu. Oh gitu ya. Ya jadi ya. Ya ada sekitar berapa mungkin? Itu saya tidak ungkit ya, tapi mungkin sebutkan berapa jumlah. Itu begah nih itu. Oh itu begah. Ya. Begah itu ya, lumayan begah itu. Jadi acara wedding, acara HUT STT, aduh nyentuh orang aja ngeling. Ya, jadi tapi saya berpikiran bahwa karena ada beberapa buku yang saya baca, Keep Positive Thinking, terutama buku The Secret dan lain sebagainya, tetap kita berpikiran positif. Tentunya ya sampai saat ini pun saya masih bisa tertawa bersama dengan beli yang bagus dari kapal itu ya. Ya jadi kembali lagi kepada janganlah itu disesali dan itu dipikirkan terlalu mendalam. Berarti sudah diikhlaskan itu ya? Sudah. Tapi kan utang-utang harus dibayar ini Pak Adi. Utang itu dibayar, kebetulan udah ada program pemerintah itu ya, itu ya dimanfaatkan dulu. patut yang mundur untuk melunasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi cukup seperti itu aja ulasannya sudah mengerti sementara digital ya. Tapi tetap suprep yang bertahan itu survive ya. Oke, lanjut nih, kan ada perubahan pola kesenian ini. Dari konvensional menjadi virtual. Nah itu nggak dapat job nggak dari yang virtual itu Pak Adi? Nah bersyukurlah masih ada. Ya? Di ada teman, makanya kalau bahasa sastranya menyebutkan di sastra mungguh. Raga sugih harta berana tidak terlalu penting, tetapi sugih nyamu aja timpal itu yang lebih penting. Sugih artinya kaya teman itu yang paling penting. Nah, teman-teman banyak mensupport ketika teman-teman ada event atau apa dalam virtual, kita juga diinfokan. Walaupun hanya sekedar uang bensin dan lain sebagainya, tapi di masa pandemi itu sangat berarti sekali. Ya, tetapi ya seperti itu dah keadaannya, karena kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang baru, otomatis kita belajar kayak menentukan. Saya banyak belajar di stand up comedy. Jadi ketika menentukan punchline dan lain sebagainya itu memang benar-benar harus ditentukan dan saya harus menulis. Kalau dulu secara oral aja, karena kita langsung dihadapkan oleh penonton. Spontanitas. Nah sekarang dari sana kami pun banyak belajar. Dan kemungkinan nih teman-teman pelaku bondes di Bali mungkin sekarang menabung semua. Maksudnya? Nabung duit? Bukan, menabung duit hijau guys yang mana? Saya pikir masih bisa nabung duit. Nabungnya itu dalam artian nabung bahan lawakan. Bahan lawakan. Di masa pandemi nabung bahan lawakan. Ya, jadi ketika mudah-mudahan situasi seperti ini kita bisa lewati bersama, dan ketika normal nanti kembali kita bisa dihadapkan dengan panggung konvensional yang sesungguhnya, kita bisa menghibur masyarakat kembali lagi seperti semula. Ya, kita berhadapan dengan festival. Baik, berarti kembali ke persoalan yang lucu ini ya. Berarti seorang seniman, khususnya yang materinya adalah lawaan dan membuat orang tertawa. Berarti tidak boleh diulang-ulang ya. Nah, sebenarnya kalau kita dihadapkan sesuatu dengan inilah kelemahannya virtual. Kelemahannya virtual adalah ketika kita diambil gambar langsung, kan itu udah direkam, otomatis itu bisa ditayangkan berulang-ulang tanpa sepengetahuan kita ya. Tanpa sepengetahuan teknologi kita. Cepat ya. Cepat sekali, apalagi media sosial seperti sekarang. Bisa jadi viral kan. Nah, tetapi untuk kita para seniman bondres nih terutama beda dengan penyanyi. Penyanyi semakin banyak repost, semakin banyak re-uploading, semakin banyak orang yang menonton di dunia maya, itu malah makin bagus. Ya, makin berkibar ya. Makin berkibar. Kalau seniman? Kalau seniman bondres, bahan lawakan yang itu satu-satunya yang mungkin dia punya ditonton berulang kali, orang akan merasa jenuh. Nah, ketika kita tampilkan lagi, orang akan mungkin tahu kan bahan.
Oh, padahal kita tidak tahu di mana dia dapat, artinya mungkin di media sosial yang mana. Oke, jadi ini pesannya untuk Semeton Radar Bali Digital bagaimana? Kalau kita ketemu konten dari seorang seniman lawak, khususnya lawak Bali, berarti kita nggak boleh sebarluaskan gitu ya? Mungkin kalau, nah ini juga tantangan bagi kitanya. Kita harus berinovasi karena ada yang dari satu hasil diskusi saya dengan teman-teman, hasil dari rembug-rembug, nah kajak keluar lah kangen kau, katanya mau buduh-buduh lah ngobrol. Ada hal yang penting, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi sesuatu hal itu bisa terus kita amati dan kita bisa tiru untuk kita sajikan lagi, tapi dengan tanda kutip harus dimodifikasi. Nah, kalau bahan lawakan juga seperti itu, banyak kok. Saya juga dulu sempat berkacamata dari bahan-bahannya warkop. Oke. Nah, tapi saya kok modifikasi kepada kultur kita di Bali. Ya, modifikasi ala Bali. Ya, banyak kok masih bisa. Artinya kayak semacam mungkin teman-teman udah banyak melihat konten di YouTube dan lain sebagainya. Cuman sekarang perkaranya bagi kami pelaku Bondres itu adalah otomatis kita harus memutar otak lebih lagi untuk menyajikan sesuatu hal yang fresh, yang tidak mungkin tidak ada di YouTube. Baik. Gitu. Ya, Semeton mungkin sudah tahu ya, Adi Siput ini seniman yang memang lahir dari kampus seni. Ya, ISI Denpasar. Jurusan tari berarti ya? Tari. Oke. Nah, tapi yang banyak viral sekarang, ya, yang banyak viral dan mungkin dia akhirnya dapat rezeki dari sana, itu yang mungkin goyang-goyang gitu, yang goyang-goyang, yang kita sering lihat gitu. Saya juga senang membalik itu ya. Iya. Itu bagaimana itu? Ini seniman yang serius lahir dari kampus seni kalah oleh orang yang goyang-goyang gitu. Tetapi saya sih tidak merasa kalah. Tidak kalah ya. Karena jujur aja ibarat pepatah mengatakan merdo mesameh. Kalau itu konteksnya berbicara masalah hasil dan penghasilan, nah semua udah punya jalannya masing-masing, Bli. Oke. Tapi kan panggung Anda diambil sama mereka itu. Saya tidak merasa diambil kok. Tetapi saya punya istilahnya motivasi lagi nih. Kita bisa bikin sesuatu hal yang lain nggak? Nah, karena sebetulnya kalau dari saya sendiri, kalau perkara goyang dan lain sebagainya, nyen sebenarnya demen mau balik goyang deh. Berarti Anda juga suka ya? Nah tole gini masih ada di TikTok. Tetapi saya juga punya nih, kebetulan nanti bisa follow TikToknya saya, Adi Siput ya. Nanti di sana juga saya ada beberapa konten-konten yang mencoba untuk membuat koreo juga. Koreo-koreoan dari hal-hal sesuatu musik yang viral, tetapi saya coba mengemasnya dengan koreografi. Tetapi adopsi saya kalau untuk yang banyolan, untuk yang saya bisa juga dari pantomime gitu. Nah, ini salah satu karakter yang saya sering dengokin itu ya, yang saya itu yang upload itu ya. Ini Ki Jongos namanya ini ya. Ki Jongos ya. Ya. Jadi kalau bahasanya jadi ini ada peceh, ada siput, sekarang jongos ya. Oh ya nenek bahasa bulelengnya nengok. Oh bahasa buleleng. Amun langsung salut nih bulelengnya nengok. Oh gitu. Cicing. Amun nih salut pasti bisa bulelengnya. Oh gitu. Makanya pangsing kalah ngajak yang mau buleleng. Saya pakai yang ini aja ya. Dadi. Berarti kan tapi kalau di TikTok ini yang saya pakai. Oh ini TikTok ya. Ya TikTok. Kebanyakan ini dan juga beberapa yang mungkin make up Bondres saya pakai. Ya. Jadi ini namanya Jongos nih. Jongos. Ya, tapi saya bentukkan dari saya terinfluence dari pola-pola koreografi wayang. Gerakannya kayak gimana sih kalau wayang? Iya, kalau wayang kan dia kayak cara wayangnya masih. Oh gitu. Kayaknya wayang kan gitu. Saya masih ting-ting, nah ini gitu tuh. Biasa aja tuh masih isin goyang masih deh. Tetapi goyangnya sing ani porno. Nah, biasalah nih ane nak kayaknya caranya pengai lucu. Nah, kan ali lucu nih. Jelet
ting ting. Isin masih gitu bede. Tapi misalnya ani lubungan bede, ale do isin goyang maju. Ini isin goyang maju, ke ngemundur ang kewa. Oh iya. Bangk yang berdua soalnya. Oke ya, Adi, mungkin bisa dipakai terus aja di bagus. Ya, nah kan sekalian bangsa nganggo masker ini kan anggo kan masker masih. Baik. Ya, jadi selain nari, itu saya juga lihat di medsosnya Adi sibuk ngurus sampah plastik. Itu mengajarkan anak-anak pungut sampah plastik gitu. Itu nggak punya kerjaan atau bagaimana itu sebenarnya, Adi? Gini, Bli. Sebenarnya dari dulu saya punya keinginan bahwa saya kan tinggal di hulu nih. Di hulu, oke. Yang notabene-nya Tampak Siring itu adalah area sumber mata air. Kalau bisa tempat Pekerisan di sana. Ya, daerah aliran Pekerisan. Tetapi saya ada kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan limbah plastik itu. Karena begini, Bli, yen imalunan bin sing kan campur-campur bahasanya, masalah. Tapi kan isinya banyak ani kalau teman-teman tidak mengerti nanti bisa dibaca di bawah sini ya. Ngerti kok sama Nadar Bali Digital itu cerdas. Cerdas apalagi ya talk show, podcast, websum dan YouTube. Itu giginya nggak bikin sakit ya? Nggak ya. Mana tapel ini gigi. Tiba-tiba ada kekasih datang itu gimana? Memi kan sing ngidam. Oh gitu. Gitu. Yang tukang gigi. Soal plastik. Ya udah laku nang. Jadi kita kan tinggal di hulu nih. Jadi edukasi penting terhadap masyarakat itu, terutama kalau saya mungkin mengedukasi orang tuanya kan sudah mungkin hal behiraga aja ini raga malu nang nawang rasanuyah. Nah kebetulan saya punya sanggar. Nama sanggarnya Padepokan Seni Surapradnya. Ya, dari sana saya mencoba mengedukasi anak-anak. Ya, jadi ada program, kebetulan saya tinggal di Maniktawang. Di Maniktawang, Banjar Maniktawang itu. Di Maniktawang saja itu ada 3 sumber mata air. Yang perlu diketahui, ada Sinduraja, ada Pesiraman, dan juga ada Tirto Taman. Nah, saya punya ketakutan ketika semua orang mengkonsumsi plastik dan dibuang sembarangan, itu akan menutup daerah resapan. Nah sekarang bisa dibayangkan debit air di Tirta Empul sekarang sudah makin berkurang, Bli. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu akibat plastik, tetapi mau tidak mau ke sana arah pemikiran saya. Karena ketika kita membuang sampah plastik sembarangan, air tidak masuk ke tanah. Tapi mengembun ya. Ya, kan mengembun dan lain sebagainya. Itu pencemaran lingkungannya sangat luar biasa parahnya. Dan kebetulan sekarang kan teman-teman banyak juga yang aware terhadap lingkungan. Nah, dari dulu sebenarnya sudah pergerakan ini sudah saya sempat jalankan. Tetapi karena namanya juga di desa, kita dihadapkan oleh situasi habit yang dulu orang-orang Bali kan makan pakai daun, Bli. Makannya pakai lalas daun dan lain sebagainya, ketika mereka buang aman, dan jadi organik aman. Tetapi habit itu dipakai terhadap plastik itu. Nah, itulah perkaranya. Untuk merubah habit itu perlunya adanya edukasi. Nah, edukasi ini yang saya mulai dari anak-anaknya. Dan posisi Bli Adi Siput nih sebagai seniman sebenarnya semakin efektif ya ketika melakukan edukasi itu ya. Harapan saya semakin efektif karena dari komunitas yang saya bentuk di Maniktawang Kedas ini, anak-anak yang saya ikut di sanggar, setiap mereka datang ke sanggar, mereka bawa botol yang mereka dapatkan di jalan, bawa plastik yang mereka dapatkan di jalan, dan mereka saya berikan peraturan. Jangan selalu seling membeli camilan makanan-makanan yang berbungkus plastik. Yang berbungkus plastik karena satu, kalau yang berbungkus plastik bahan pabrikan dan lain sebagainya itu banyak mengandung satu penyedap. Itu kurang baik juga untuk kesehatan anak-anak karena kalau dikonsumsi secara jangka panjang, penyedap itu akan membuat kanker. Beli sebenarnya seniman atau ini? Nah, bisa dari dokter masih gitu kan berat bersiunya mak ini. Jadi intinya belajar
seni ini khususnya di Padepokan Seni Pradnya Surapradnya tidak hanya belajar tentang estetika tari ya, tapi juga mengasah jiwa anak-anak. Ya, dan yang paling penting saya adalah kebetulan ini yang saya dapat ketika saya kumpul bersama teman-teman seperti Beli, sering kita kumpul dengan teman-teman sastrawan, dengan teman-teman penggiat daripada karawitan dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman banyak memberikan saya rangsangan ide untuk walaupun notabene-nya saya bukan orang yang bekerja di pemerintahan yang setiap bulan saya terima gaji dan lain sebagainya. Tetapi harapan besar saya adalah saya bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak yang nanti mereka bisa pakai bekal. Berarti dari lingkungan terkecil perjuangan. Dari lingkungan terkecil, dan saya sekarang hampir 70 anak-anak ada bersama saya di Surapradnya sendiri. 70 anak-anak itu setiap gini kita edukasi. Oke, kita lanjut ya. Beli sebagai seniman sudah kemana aja sih? Ya kemana-mana lah itu. Somong asal. Ya. Kemana aja. Ada awaknya kan. Ada cara somong ngerti awaknya. Karena banyak sekali sebenarnya. Karena Bali ini kan hidup taksunya dari kesenian ya. Dari kesenian taksunya Bali. Kalau orang datang ke sini itu nggak cari, sebenarnya kalau saya lihat nggak cari alam ya. Karena di luar lebih indah. Lebih bersih bahkan. Lebih bersih. Tapi mereka tidak bisa melihat kehidupan seni ya. Jadi ini banyak yang mau mungkin sekolah di sekolah kesenian. Boleh tahu nggak kalau seniman tuh kemana aja mainnya gitu. Jadi kalau saya sarankan kalau sesuatu hal apapun itu tekuni aja. Kalau sebagai seniman mau jadi seniman tekuni. Jawab nih pertanyaan saya. Mau dijauh kan? Jangan kadine po, kadene sombong ngajan nyen awak. Asane natah sama. Adi ini saya tahu sering ke India ya, menari juga di sana. Selain ke India kemana aja? Ke India, Filipina dan juga Malaysia. Singapura juga sempat. Dan kemarin sebenarnya kalau nggak pandemi, saya sih sempat pengen mau ke Belgia. Ya, itu ada teman kebetulan yang sempat nginep di rumah saya. Itu mengundang saya untuk ke Belgia. Untuk menari. Kita ngadakan workshop sebenarnya di sana. Workshop tari. Untuk tari Bali. Tapi karena sebenarnya sponsor saya udah ditanggung penuh sama teman saya itu namanya si Jeb namanya. Dan karena pandemi di sana juga di lockdown, kita juga tutup di sini. Baik, jadi sebenarnya persoalan seni tari Bali khususnya ini bukan persoalan lingkup Bali aja, bukan lingkup Indonesia aja. Tetapi kalau Anda seorang seniman tuh jengah ya, bisa sampai mengajar sebenarnya ke luar negeri. Ya? Apalagi sekarang saya sempat ada di masa pandemi itu saya ada punya kegiatan untuk workshop daring ya bersama teman-teman di India terutama di Bangalore. Itu saya sempat ngajar daring ya. Terus ada juga yang di Malaysia teman kita daring juga. Itu saya memanfaatkan anak-anak yang ikut sama saya juga. Kita kelasnya ada 3 orang yang sebagai peraga, saya sebagai menjelaskan. Nah, itu secara daring masih kita sekarang kalau kita mau mengeksplor diri tidak akan merasa mati lah istilahnya untuk mengeksplor diri, apalagi kita diberikan kemampuan yang. Tapi dengan syarat harus bisa bahasa planet ya. Bukan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Baik, sorry. If you want to talk in English, please. Keledang your mouth. Ya. Baik, ini mau gimana ini, Di? Ke depan ya saya ke jalan untuk pulang. Maksudnya, sorry, saya ulang ya. Ke depan prospeknya di 2021 terkait dengan profesi sebagai seniman ini mau ngapain? Ya, harapan saya adalah pandemi ini kita bisa perangi bersama-sama untuk kita memutus mata rantai yang namanya pandemi. Dari vaksin? Sudah divaksin? Divaksin baru sering. Vaksin? Vaksin ya belum. Belum ya. Ya kan karena ada. Jadi seniman sebenarnya harus prioritas ya vaksinnya. Tapi yang saya baca seniman belum masuk. Dalam masuk prioritas. Yang masuk adalah baru ke ranah ya mungkin ASN dan lain sebagainya. Wartawan dan juga baru. Atlet ya. Dan kebetulan saya di atletnya. Ya. Sudah apa, Pak? Saya atlet. Saya kebetulan pembina atlet dance sport. Dance sport ya. Jadi bisa ke dance sport juga ya.
Ya, nanti kalau ada di seputaran Gianyar dan Tampak Siring mau belajar hip hop sama saya bisa nanti datang saja ke Surapradnya. Ke Surabaya. Dan kebetulan ini Pak Pemani ada yang ini terima kasih buat teman saya Bali Agung Clothing. Nih hidup bulan penendos. Siap. Berarti jadi itu ya gini ya kerjaannya. Kerjaannya ya sekarang lebih pada edukasi ya, dan terkait dengan dance, tari itu saya melanjutkan daripada amanat guru saya Inyoman Sure yang dulu mungkin cita-citanya belum tercapai bahwa dia ingin punya studio untuk belajar menari. Makanya saya lanjutkan. Jadi ke depan akan makanya namanya itu Surapradnya. Jadi almarhum Nyoman Sure, Surenya saya ambil. Jadi pradnya itu adalah daripada kecendekiawanan dan kepintaran daripada Nyoman Sure saya adopsi di sana. Oke, jadi ke depan itu akan diperjuangkan lagi, cita-citanya lebih meluas lagi, dan tentunya edukasi yang beliau harapkan itu bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Oke. Ya begitu. Mudah-mudahan saya bisa ini atau itu ya. Regenerasi seniman ini kan harus bertahan ya. Anda akan tua, saya akan tua nanti ya. Itu nanti ke depannya karena di masa pandemi orang sulit latihan tari itu kira-kira solusinya seperti apa? Dia kan masih bisa daring dan online. Masih bisa daring ya. Okay. Kalau misalnya regenerasi, kita berbicara regenerasi adalah bagaimana seperti belajar. Kalau dulu ada sistem yang namanya meguru daksina. Ya, sekarang ada sistem yang namanya belajar bersama maestro. Belajar bersama guru yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau mungkin siapapun bisa melalui proses itu. Karena regenerasi itu penting ketika kita belajar sungguh-sungguh dengan guru. Karena sekarang kelemahannya kan kadang-kadang mereka banyak belajar melalui autodidak ya, online dan lain sebagainya, melalui media aja. Mereka tanya aja Mbah Google. Masa Google-nya ke Bang Daksina kan sing mungkin. Nah, kelemahannya adalah kalau kita belajar tanpa guru itu dibilang kita tidak punya dasar. Makanya belajarlah bersama guru yang sejatinya bisa menuntun kita. Itu aja. Kalau pakai prokes kira-kira bisa nggak? Prokes saya selalu. Artinya bisa nggak Padepokan Seni Sanggar itu dihidupkan lagi? Toh juga saya udah dari awal Januari saya sudah membuka tempat latihan saya. Tetapi ya otomatis saya dengan jumlah saya dari biasanya yang seminggu kita pakai 2 kali pertemuan, sesi pertemuan, otomatis menjadi 4 kali pertemuan. Gitu, karena ya prokes itu sendiri. Ya dari misalnya orang rata-rata datang ke Sanggar itu sekitar berapa ya? Sekitar 40-an orang. Itu ya otomatis jadi bagi 4 karena 10-10. Kebetulan di area yang 16 kali 4 itu bisa jaga jaraknya lumayan lah untuk 10 Jadi tetap beraktivitas ya. Tetap beraktivitas dan saya sudah hampir itu telung jerigen lah nelahang gini alkohol itu ya. Untuk semprot-semprot ya. Ya semprot panakna. Diminum enggak? Ayen minum lengah panakna. Oh gitu. Oke. Berarti disemprot, disinfektan, steril. Ya disinfektan, disinfekser, disensor. Ya. Jadi intinya kalau mau aja kita survive dan taat prokes, sebenarnya masih bisa latihan tari ya. Wah, sangat luar biasa sekali itu tuh. Nah, karena sangat disayangkan kalau anak-anak yang gairahnya luar biasa terus tiba-tiba tidak bisa tersalurkan. Kan? Banyak sih ada anak yang saya mencoba untuk mengcalling mereka secara personal. Sanggarnya udah mulai gini nih, ayo kita latihan. Di sanggar saya kan istilahnya saya berikan anak-anak kebebasan, keleluasaan untuk apa aja mereka maunya. Di rumah di sanggar saya ada tempat baca gratis. Ada tempat baca, wifi gratis, ada komputer juga gratis untuk mereka pakai untuk bereksplorasi. Cuman catatannya kalau mau menjadi gamers ya mau main game jadilah pemain e-sport yang gini sesungguhnya profesional. Ya, makanya saya sediakan komputer. Tetapi yang paling dasar adalah banyak kan mereka bisa pegang gadget tetapi ngidupin komputer sing bisa. Maka itu berat nih yang kena. Oke. Ini sesi kita singkat ya. Jadi saya ingin Belia Disiput mungkin menyampaikan pesan ya, pesan Radar Bali Digital.
apa sih gunanya sebenarnya kesenian itu? Ya, bagaimana hikmahnya? Karena ini pemertahanan Taksu Bali ini kan sebenarnya ruhnya di sini. Kan? Ruh. Seperti yang saya sampaikan itu tadi itu anunya. Wah emang pesan ya kadang paling dulu kadang paling riri timpal wih berkati deh Pak wah papancingina wah tetapi mohon maaf niki bukannya menggurui tetapi bagaimana ini yang menjadi saya memberikan saya pengalaman pandemi ini sebenarnya bukan kalau dilihat secara positif banyak memberikan hal-hal yang positif kepada kita bukan positif sakitnya tetapi positif dalam artian kita masih kita diberikan kesempatan untuk belajar. Karena saya masa pandemi itu saya pakai untuk belajar. Nah, harapan saya adalah sebagai seniman tetapkan diri konsisten. Karena apa? Seni di Bali itu hidup dari seninya. Ya, jadi seni itu juga menghidupi karena selain beli juga sama istrinya melalui air seninya kan hidup juga ada kehidupan. Ya, okay. Nah, kan itu nah, makanya harus perlu yang namanya konsisten satu, kedua kalau sudah di YouTube juga banyak kan ada hal yang kalau untuk kita kurang kreatif dan lain sebagainya ada berbagai macam cara untuk tetap kreatif. Banyak kok di YouTube dan di buku juga sudah banyak ada beberapa cara untuk agar tetap kreatif. Dan tentukan pilihan untuk tetap menjaga yang 3 ini, ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yang paling penting. Kalau misalnya mau jadi YouTuber, itu yang paling penting biar tidak sama kan dan lain sebagainya nanti kena take down dan lain sebagainya. Dan kalau kreatif itu ini ATM ini bisa penuh ya? Bisa. Terus bisa ditarik-tarik ya? Bisa ditarik ya artinya dan kebetulan juga saya ucapkan terima kasih dulu kepada yang mensupport semua kegiatan saya di Sanggar tentunya kepada teman-teman kayak ada Bunda Mama, ada teman-teman yang dulu mungkin saya sempat support juga dari luar negeri ada Katie di Amerika, ada Chris di Amerika, ada teman-teman kayak teman saya Michael dan Thomas. Itu banyak yang mensupport saya. Itu teman Anda ya? Nah, itu resiko jadi seniman ya? Itu resiko ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Oke. Jadi ketika kita masa sulit, teman-teman banyak yang membantu kita. Oke. Jadi mungkin dulu mereka mikirin ini mau buduh nenek masa banyak ngigel kene sing bang ide nang apa sing nyak. Nah jani boya tulungan nih. Oke ya gitu ya. Jadi yakin kalau mau hidup dari seni itu masih tetap mungkin. Masih bisa. Jangan Jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Oke, sementara dari Bali Digital yang punya basic seni dan ingin melanjutkan mungkin ke tingkat yang lebih tinggi baik universitas seni maupun yang lain-lain ya silahkan kata Adi ya. Silahkan digeluti ya. Konsisten ya. Ada lagi? Konsisten dan tekun, ada lagi? Dan karena pertuan dan kalau ingin tahu lebih lanjut tentang siapa bisa. Sosok Adi Siput ini, Anda bisa datang ya langsung ke Padepokan Seni Surapradnya Maniktawang Tampak Siring. Oke. Banjar Maniktawang Tampak Siring. Ini belinya ini sering ke Oke, jangan didengarkan ya. Karena kan makanya itu perutnya ada kemajuan itu. Nak sering itu beli beguling di sana. Baik ya. Sementara Nada Digital, terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Kita harus pakai masker dulu ya, dipaksa aja ya. Giginya. Ini bawa makannya berat nih, double masker jadi nawak itu. Kengkena karena ini. Wah, tapi cungunya kena. Oke ya, terima kasih sama Ton. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya. Baik.